Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Yulistianingrum. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Kita masih di tema 1, hidup rukun, subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Untuk muatan pelajaran kita hari ini adalah matematika. Kompetensi dasarnya yang pertama, 3.3 menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 999 dalam kehidupan sehari-hari, serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. Untuk 4.3, menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan 999 dalam kehidupan sehari-hari, serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah siswa dapat menghitung penjumlahan dan pengurangan campuran. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama. Kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan campuran ya. Sekarang kita akan mulai mempelajari bagaimana sih melakukan penjumlahan dan pengurangan secara bersama-sama ya. Jadi penjumlahan dan pengurangan itu bisa kita kerjakan secara berurutan. Caranya, ketika kita melihat soal ya, kita amati kalimat matematika yang dibuat ya. Kemudian kita kerjakan berurutan dari kiri ke kanan. Kita juga dapat melakukannya menggunakan teknik bersusun. Nah, sekarang Ibu akan mengajarkan dua cara yang bisa kita gunakan untuk menghitung operasi penjumlahan dan pengurangan campuran ya. Berikut ada contoh yang pertama. Di sini ceritanya toko buku itu menjual 126 buku cerita dan 150 buku pelajaran. Hari ini buku-buku tersebut terjual sebanyak 184 buah. Pemilik toko akan menghitung sisa buku yang ada di toko. Nah, mari kita telaah kalimat matematikanya baik-baik. Yang pertama di sini tadi toko buku menjual 126 buku cerita dan 150 buku pelajaran. Ya, jadi ada dua jenis buku. Nah, berarti untuk mengetahui jumlah semua bukunya dengan cara kita jumlahkan ya antara jumlah buku cerita dengan jumlah buku pelajaran. Kemudian hari ini buku tersebut terjual. Nah, jadi tadi udah kita tambahkan untuk mengetahui jumlah bukunya. Kemudian bukunya ternyata terjual. Kalau bukunya terjual berarti kita kurangkan ya. Kemudian berarti setelah dijumlahkan lalu kita kurangkan dengan 184 atau bisa kita tulis seperti ini ya. Jadi jumlah seluruh buku dihitung terlebih dahulu dengan dijumlahkan. Kemudian setelah kita dapat hasilnya, sisa buku tersebut kita hitung dengan pengurangan. Nah, sekarang perhatikan ya. Jadi tadi untuk operasi hitungnya, pertama tadi 126 ya. Kemudian kita jumlahkan dengan 150 ya untuk mengetahui jumlah seluruh buku. Kemudian tadi bukunya terjual, berarti kita melakukan penghitungan pengurangan ya. Jadi kemudian dikurang 184. Nah, ketika kita bertemu soal seperti ini, kita mengerjakannya dari sebelah kiri ya. Berarti dari 126. Nah, jadi kita jumlahkan ya. Nanti ketika kita jumlahkan antara 126 dan 150, maka kita akan mendapatkan hasil jumlah buku seluruhnya. Nah, setelah itu kalau sudah dapat jumlahnya, kita kurangkan dengan 184 ya. Nah, nanti setelah kita kurangkan, maka akan ketemu berapa jumlah buku sisanya ya. Sekarang perhatikan, kita akan coba menghitung ya.
kali ini kita akan menggunakan penjumlahan bersusun ya, penjumlahan dan pengurangan bersusun. Perhatikan di sini tadi kita mulai dari sebelah kiri ya, berarti dijumlahkan dulu. 126 ditambah dengan 150. Kita jumlahkan 6 ditambah 0 hasilnya adalah 6. Kemudian 2 ditambah 5 sama dengan 7. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, setelah kita melakukan penjumlahan, lanjut kita melakukan pengurangan. Nah, hasil dari penjumlahan yang tadi kita tulis di bagian paling atas ya, 276. Kemudian kita kurangkan dengan 184. Kita mulai, 6 dikurang 4 hasilnya adalah 2. 7 dikurang 8 tidak bisa, jadi kita pinjam dari ratusan ya, 2. Jadi 2-nya sisa 1. Kemudian 7-nya menjadi 17. 17 dikurang 8 sama dengan 9. Kemudian tadi yang ratusan sudah dipinjam, sisa 1. Kita kurangkan dengan 1, hasilnya adalah 0. Kalau 0 di depan tidak perlu kita tulis. Jadi sisa buku yang ada di toko ada 92 buah ya. Lanjut. Nah, selain dengan cara ke samping ya, bersusun yang ke samping, kita bisa juga mengerjakannya bersusun ke bawah ya, supaya supaya lebih jelas lagi. Ibu akan memberikan contoh lainnya ya. Dan ingat, ketika kita menyusun angkanya, perhatikan penempatannya. Jadi kalau satuan harus bertemu dengan satuan, kalau puluhan bertemu dengan puluhan, dan ratusan harus bertemu dengan ratusan ya. Nah, di sini Ibu coba dengan soal yang lain ya. Petani buah memanen buah mangga di kebun sebanyak 315 buah. Nah, buah tersebut terjual di pasar sebanyak 104 buah. Nah, kalau terjual berarti berkurang ya buahnya, berarti 315 kita kurang dengan 104. Kemudian petani buah itu memetik lagi. Nah, kalau dia memetik buahnya lagi berarti buahnya bertambah. Berarti setelah tadi kita kurangkan antara 315 dan 104, kemudian kita jumlahkan dengan 73. Pertanyaannya adalah, berapakah jumlah buah mangga sekarang? Nah, jadi cara mengerjakannya pertama tadi ya, yang sudah Ibu bahas. Jadi pertama kita kurangi dulu ya, karena terjual, kemudian ditambahkan karena memetik lagi ya. Kalau kita tulis dalam bentuk soalnya, kalimat matematikanya 315 dikurang 104, kemudian ditambah 73. Nah, untuk 315 dikurang 104, ini adalah untuk menghitung jumlah mangga seluruhnya dikurangi dengan mangga yang terjual. Jadi untuk mengetahui berapa jumlah sisa mangganya. Kemudian untuk yang ditambah 73, ini untuk mengetahui berapa jumlah mangganya ya, makanya ditambah. Lanjut. Nah, kita akan mengerjakan dengan cara bersusun ke bawah ya. Nih, yang pertama tadi 315 dikurang 104. Ingat, susunannya kalau bisa diperhatikan ya. Satuan harus bertemu dengan satuan, puluhan harus bertemu dengan puluhan, dan ratusan harus bertemu dengan ratusan. Di sini 5 dikurang 4 hasilnya adalah 1. Kemudian 1 dikurang 0 hasilnya 1, dan 3 dikurang 1 hasilnya adalah 2. Nah, jadi ini adalah hasil pengurangannya ya. Kemudian setelah dikurang, lanjut ditambah 73. Ya, kita tulis di sini 73. Kita jumlahkan 1 ditambah 3 hasilnya. Nah, 73 ini adalah ya tadi tahapan yang kedua ya, tadi setelah terjual kemudian metik lagi ya. Jadi harus diperhatikan. Sekarang kita lanjutkan, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Kemudian 1 ditambah 7 hasilnya 8. Nah, untuk yang 2 karena tidak ada temannya langsung turun ya. Jadi hasilnya banyak mangga petani sekarang adalah 284 buah ya.
Nah, jadi tadi itu merupakan cara pengerjaan penjumlahan dan pengurangan, bisa dengan cara bersusun ke bawah dan juga bisa cara panjang atau bersusun ke samping ya. Lanjut, kita masuk ke bagian kedua, menyelesaikan soal cerita penjumlahan dan pengurangan campuran ya. Sekarang perhatikan di sini ada satu buah soal cerita. Di sini ceritanya Paman Eko itu memanen buah rambutan. Hari pertama Paman memanen 138 buah rambutan. Hari kedua Paman memanen 123 buah rambutan. Dan hari ketiga Paman menjual 79 rambutan. Pertanyaannya, berapa jumlah buah rambutan Paman sekarang? Nah, kalau kita perhatikan kalimat matematikanya, pertama Paman panen, kemudian panen lagi ya. Untuk mengetahui jumlahnya semua, berarti kita jumlahkan antara 138 dengan 123. Kemudian Paman menjual. Kalau menjual berarti jumlahnya berkurang ya. Berarti dikurang 79, atau kalau dalam bentuk kalimat matematikanya 138 ditambah 123 kemudian dikurang 79. Lanjut, nah di sini kita akan coba menyelesaikan permasalahan penjumlahan dan pengurangan ini ya dengan cara bersusun ke bawah. Tadi soalnya 138 kita jumlahkan dengan 123. 8 ditambah 3 hasilnya adalah 11. Kita tulis satunya di bawah, kemudian yang sisanya 1 kita tulis di atas puluhan atau di atas angka 3. Kemudian kita jumlahkan 1 ditambah 3 ditambah 2 hasilnya adalah 6. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya. Nah, setelah kita melakukan penjumlahan, kita lanjutkan dengan operasi pengurangan ya, dikurang 79. Nah, 261 ini adalah hasil operasi hitung yang pertama ya. Kita lanjut, tadi dikurang 79. 1 dikurang 9 tidak bisa, jadi pinjam dengan 6. 6 jadinya sisa 5, yang 1 jadi 11. 11 dikurang 9 hasilnya adalah 2. Kemudian tadi kan 5 ya sisanya, dikurang 7 tidak bisa. Pinjam lagi sama ratusan ya, dipinjam sama 2. 2-nya sisa 1. Kemudian yang tadinya 5 menjadi 15. Kemudian kita kurangkan. 15 dikurang 7 hasilnya adalah 8. Kemudian untuk ratusannya tadi sisa 1 ya, karena dia tidak ada temennya langsung turun. Jadi hasilnya jumlah buah rambutan Paman sekarang ada 182 buah. Sekarang kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada ceritanya. Uni memiliki 120 biji manik-manik di rumah. Uni membeli manik-manik lagi sebanyak 135 biji. Kemudian Uni menggunakan 128 biji manik-manik. Pertanyaannya, berapa sisa semua manik-manik Uni? Nah, kalau dalam bentuk kalimat matematikanya berarti 120 biji itu ditambah 135 biji ya. Kemudian dikurangi 128 biji. Lanjut. Nah, sekarang kita akan menghitungnya dengan cara bersusun ke bawah ya. Kita jumlahkan dulu. 120 ditambah 135. 0 ditambah 5 hasilnya adalah 5. Kemudian 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Nah, setelah penjumlahan ini adalah hasilnya ya, 255 adalah jumlah hitungan pertama ya. Lanjut, setelah itu kita kurangkan dengan 128. 5 dikurang 8 tidak bisa. Jadi kita pinjam sama 5 di sebelahnya ya.
Jadi sisa 4, kemudian untuk satuan tadi yang 5, jadi 15. 15 dikurang 8 sama dengan 7. Kemudian tadi sisa dari puluhan 4 ya. Kita kurangi 2, hasilnya adalah 2. Yang terakhir 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi sisa semua manik-manik uni ada 127 biji. Oke, sampai di sini dulu penyampaian Ibu untuk materi penjumlahan campuran ya. Semoga murid-murid Ibu di rumah semua paham dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan berlatih matematika di rumah ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.